Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kelanjutan kekacauan di Pulau God Valley 38 tahun yang lalu yang sudah memasuki babak akhir pertempuran. Di sana, Shiki melihat bahwa keadaan telah berjalan dengan semakin tidak terkendali. Dia pun berkata, ini adalah akhir dari bajak laut Rocks. Sekelompok yang berisi orang-orang luar biasa itu harus bubar di Pulau God Valley. Pulau tersebut menjadi saksi bisu tentang bajak laut yang menguasai era harus mengakhiri kisah mereka di sana. Namun yang berakhir hanya kisah mereka sebagai kelompok saja, karena para kru bajak laut Rocks masih hidup menyelamatkan diri masing-masing dan berpisah kemudian akan membentuk kelompoknya masing-masing. Orang-orang yang sempat terluka karena bertarung satu sama lain seperti Kapten John dan Wang Ji pun rupanya masih hidup. Mereka akan melanjutkan petualangan sebagai bajak laut mandiri yang membentuk kelompok baru. Walau kita tahu bahwa pada masa kini, Kapten John dan Wang Ji sudah kehilangan nyawa, di mana tubuh mereka sempat menjadi zombie di Thriller Bark. Kembali ke cerita chapter terbaru ini. Sementara para kru Rocks mencari jalan sendiri-sendiri, Garp dan Roger masih berhadapan dengan Rocks di Sebek. Mereka berdua bilang kepada para anggota masing-masing, baik kru bajak laut Roger maupun pasukan marinir, bahwa mereka akan segera kembali. Mereka harus bertarung melawan Rocks terlebih dahulu, karena amukan dari Sebek yang sudah berubah menjadi iblis itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebelumnya, Sebek juga sudah berbicara kepada mereka berdua melalui suara misterius yang hanya didengar oleh Garp dan Roger. Sebek memohon agar mereka berdua segera menghabisinya, karena tentu Sebek sendiri tak mau hidup sebagai pion dari Im Sama. Sebek bahkan menangis saat mengatakan itu dari dalam lubuk hatinya, sehingga Garp dan Roger menjadi bingung dengan apa sebenarnya yang terjadi. Maka Garp dan Roger tidak boleh pergi dari sana begitu saja. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menghentikan Rocks di Sebek di sana apapun resikonya. Di area lain ada Big Mom dan Kaido yang sedang berbicara sebelum mereka berpisah. Big Mom bilang Kaido memiliki hutang seumur hidup kepadanya. Hutang yang dimaksud di sini tentu adalah buah iblis Zoan mitologi Uo Onomi model Seiryu. Awalnya Big Mom merebut buah iblis tersebut dari tangan Ivankov. Dia pun berencana untuk memberikannya kepada Katakuri karena dia tahu berdasarkan informasi yang ada, buah iblis itu memang sangat kuat. Jika anaknya bisa memiliki kekuatan naga Seiryu, maka anak tersebut akan sangat berguna sebagai kekuatan tempur yang luar biasa di pihak bajak laut Big Mom nanti. Tapi Kaido muncul tiba-tiba dan melancarkan serangan kejutan kepada Big Mom. Dia pun segera merebut buah iblis tersebut dan seketika langsung memakannya sehingga tidak bisa diambil lagi oleh Big Mom. Jadi hal itu dianggap hutang seumur hidup Kaido kepada Big Mom, yang mana Big Mom akan terus mengingat soal hal ini. Di area lain lagi ada Shirohige yang juga sudah bersiap pergi dari pulau tersebut. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang yang mirip dengan Marco bernama Polgram. Kemungkinan besar Polgram ini adalah ayah dari Marco. Tampaknya dia merupakan seorang petarung dengan kemampuannya tidak bisa diremehkan. Di sana dia mengaku bahwa dirinya merupakan penggemar berat Shirohige. Jadi dia ingin Shirohige merekrutnya sebagai seorang kru. Shirohige pun akhirnya pergi bersama orang itu. Hal ini sangat menarik karena rupanya kru pertama Shirohige setelah bajak laut Rocks bubar adalah orang yang terindikasi sebagai ayah Marco. Namun cukup penasaran juga bagaimana nasib dari orang ini ke depannya nanti. Sebab seperti yang kita tahu, pada masa depan dia sudah tidak lagi berada dalam bajak laut Shirohige. Jadi mungkin saja orang ini telah kehilangan nyawa dalam suatu pertempuran yang sengit atau dia pensiun sebagai seorang bajak laut. Lalu Marco sebagai anaknya meneruskan profesi tersebut sampai akhirnya Marco sukses menjadi komandan divisi 1 bajak laut Shirohige dengan kemampuannya yang luar biasa. Di tempat para marinir berkumpul, Dragon kembali mendapat sorotan. Di sana pasukan angkatan laut sudah bersiap untuk meninggalkan Pulau God Valley. Tapi Dragon melihat bahwa masih banyak warga sipil di pulau tersebut yang sedang butuh pertolongan. Dragon pun mengangkat senjata dan mengancam komandannya sendiri untuk memberi perintah agar pasukan angkatan laut menolong orang-orang itu terlebih dahulu sebelum mereka pergi dari sana. Jika komandannya tidak mau melakukan hal tersebut, Dragon tidak segan-segan akan langsung menghabisinya. Di sini Dragon benar-benar serius ingin menyelamatkan banyak orang. Dia tidak bisa melakukannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan dari para marinir lain.
Dia tidak peduli walau harus memakai ancaman atau cara yang ekstrim karena segala konsekuensi atas tindakannya menjadi urusan belakangan. Yang paling utama, para warga sipil bersalah yang sedang berada dalam bahaya itu harus segera diselamatkan. Empati Dragon memang terbilang sangat besar. Walau pada masa itu kemampuannya masih belum seberapa, tapi tekadnya untuk menolong orang lain sudah sangat kuat. Dia sampai berani mengancam komandannya sendiri agar sang komandan tersebut memerintahkan para angkatan laut lain untuk menolong orang-orang di pulau tersebut. Bisa dibilang justru Dragon lah simbol angkatan laut yang sebenarnya. Kebanyakan dari angkatan laut hanya mementingkan misi atau perintah dari atasan saja. Mereka jarang sekali yang memiliki empati untuk menolong sesama manusia. Dragon di sini masih terbilang lemah saja sudah berani untuk melakukan hal nekat dengan mengancam komandan angkatan laut. Tiruan di masa sekarang, ketika Dragon sudah semakin kuat, dia berani menjadi seorang revolusioner dan menentang pemerintah dunia secara terang-terangan. Dengan kekuatan saat ini yang sudah sangat mumpuni, tentu nyali Dragon yang pada dasarnya sudah besar menjadi semakin besar lagi. Nyali Dragon ini mirip dengan nyali Luffy. Luffy juga adalah orang yang tak kenal rasa takut. Dia berani menentang siapa saja, tak peduli sekuat apapun lawannya itu. Menang atau kalah urusan belakangan, yang penting coba saja terlebih dahulu. Sama seperti saat Dragon di angkatan laut ini, dia mengancam komandan angkatan laut tak peduli apapun konsekuensinya. Dragon tahu bahwa setelah insiden God Valley ini selesai, dia pasti akan dihukum karena berani mengancam atasannya sendiri. Hukumannya tentu akan sangat berat, entah itu akan dipenjara atau bahkan hukuman mati. Tapi Dragon tidak peduli dengan semua hukuman itu. Yang penting para warga God Valley yang tidak bersalah bisa segera diselamatkan. Dari sini sepertinya menjadi titik awal di mana Dragon sudah memutuskan untuk keluar dari angkatan laut. Jadi dia tak takut dengan hukuman yang akan diberikan oleh markas pusat angkatan laut, atau sebentar lagi Dragon tak akan bernaung di bawah angkatan laut. Di God Valley ini sudah ada 3 petinggi pasukan revolusi yang memang ditakdirkan untuk bertemu, yaitu Dragon, Ivankov, dan juga Kuma. Namun Pulau God Valley bukan tempat mereka membentuk kelompok tersebut karena sebentar lagi God Valley akan hancur dan hilang dari peta dunia. Nah, jadi pembentukan kelompok Dragon, Ivankov, dan Kuma ini baru akan terbentuk di pulau lain nanti. Nama kelompok mereka pun di awal-awal bukanlah pasukan revolusi, melainkan pasukan pembebasan. Kelompok mereka yang masih kecil itu memang belum layak disebut sebagai pasukan revolusi, karena untuk melakukan gerakan revolusioner tentu dibutuhkan kelompok besar yang memiliki dampak signifikan di berbagai tempat. Dengan begitu, nama yang pas untuk awal-awal adalah pasukan pembebasan, karena mereka hanya bertujuan untuk membebaskan orang-orang yang diperbudak, baik diperbudak oleh pemerintah dunia maupun oleh kerajaan yang jahat. Nah, setelah kelompok Dragon, Ivankov, dan Kuma itu semakin besar, maka mereka pun mulai mengganti nama mereka menjadi pasukan revolusi, karena mereka sudah punya cukup nama besar untuk melakukan gerakan revolusioner. Dragon sebagai pemimpin pasukan revolusi juga sudah punya nama besar di seluruh dunia hingga menjadi orang yang paling dicari. Setelah itu, dari tengah pulau, Im Sama memberi perintah kepada Sebek untuk menghancurkan dan menghapus semua yang tersisa di pulau God Valley. Berhubung Sebek sudah berada di bawah kendali Im Sama, maka dia akan mencoba untuk melakukan hal tersebut. Namun tentu Roger dan Guard tidak akan membiarkannya. Dengan sekuat tenaga mereka melawan Sebek dalam mode iblis di sana. Di pulau ini, Sebek akan memperlihatkan suatu kemampuan unik dari teknik Haoshoku Haki. Dia menunjukkan level baru dari haki tersebut. Ketika memakai kemampuan itu, Haoshoku Haki Sebek mampu meniadakan dampak dari serangan musuh. Jadi, Haoshoku Hakinya menjadi semacam penghalang untuk membuat semua serangan yang dilancarkan oleh lawan menjadi tidak berguna. Kemampuan ini tentu sangat merepotkan, sehingga serangan-serangan dari Garp dan Roger hampir tidak bisa melukai Sebek karena mereka tidak mampu untuk menembus pertahanan dari teknik Haoshoku Haki yang dia gunakan. Ini adalah varian baru dari teknik Haoshoku Haki tingkat tinggi. Biasanya, Haoshoku Haki hanya digunakan untuk mengintimidasi lawan atau memperkuat serangan dengan cara menyalurkan Haoshoku Haki kepada serangan, baik pada tangan kosong maupun pada senjata. Nah, Sebek ini bisa menggunakan Haoshoku Hakinya sebagai pelindung yang sangat kuat. Bahkan, perlindungan Haoshoku Haki milik Sebek ini dapat langsung melenyapkan serangan-serangan dari Garp dan Roger. Seperti yang kita tahu, serangan Garp dan Roger itu sangat kuat. Mereka juga bukanlah pengguna buah iblis sehingga serangan-serangan mereka murni menggunakan full
Haki. Jika serangan buah iblis dinetralkan dengan Haoshoku Haki, itu tidak aneh, karena notabene Haki adalah penangkal dari kekuatan buah iblis. Namun, jika suatu Haoshoku Haki bisa menetralkan Haki milik orang lain, tentu itu sangat luar biasa, karena berarti Haki Sebek jauh lebih kuat daripada Haki Garp dan Roger. Melihat semua serangan mereka ternyata percuma, pada akhirnya Garp dan Roger pun memutuskan untuk melepaskan seluruh haki yang mereka miliki. Mereka akan menyerang secara bersamaan dengan seluruh kekuatan yang ada, sehingga akan menciptakan dampak yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah pertaruhan. Jika mereka berhasil, maka Sebek mungkin bisa untuk segera dikalahkan. Namun jika mereka gagal, maka keduanya akan kehabisan tenaga dan kehilangan nyawa di tangan Rox di Sebek. Hal tersebut tentu sangat beresiko, tapi pada situasi genting seperti ini, tak ada pilihan lain selain mengambil resiko yang besar. Sebab jika mereka tidak melakukannya, mereka juga akhirnya akan kalah karena kehabisan tenaga dengan serangan yang sia-sia. Mereka pun mulai mengambil ancang-ancang dan melepaskan serangan dengan seluruh haki yang mereka miliki. Serangan dari Garp ini mirip seperti Elephant Gun milik Luffy. Namun bedanya Elephant Gun Luffy adalah penggabungan antara kekuatan buah iblis dan juga haki. Sedangkan pukulan Garp yang menyerupai Elephant Gun ini pure menggunakan haki saja. Dia melancarkan tinju dengan kekuatan yang sangat maksimal sehingga seolah memperbesar ukuran serangannya. Nah, sedangkan Roger, dia menyalurkan seluruh haki melalui pedang miliknya lalu melepaskan serangan tebasan yang sangat dahsyat ke arah Rox di Sebek. Ini berkali-kali lipat lebih kuat dari teknik Kamusari biasa, karena Roger menyalurkan seluruh hakinya kepada serangan ini. Kombinasi serangan dari marinir dan bajak laut ini benar-benar sangat hebat, sehingga memberi dampak yang sangat besar di tubuh Rox di Sebek. Pertahanan Haoshoku Haki Sebek yang bisa meniadakan serangan tadi, bisa ditembus oleh perpaduan teknik Garp dan Rogen itu. Hasilnya Sebek yang telah berubah menjadi iblis bisa berhasil dikalahkan. Jadi di sini semakin jelas bahwa jika Roger 1 lawan 1 melawan Sebek, Roger akan kalah karena serangannya bisa langsung dinetralkan oleh Haoshoku Haki Sebek. Sama halnya juga dengan Garp, dia akan kalah jika bertarung 1 lawan 1 melawan Sebek, karena serangan-serangannya juga bisa dinetralkan oleh Haoshoku Haki Sebek. Namun jika Garp dan Roger menggabungkan kekuatan, mereka mampu untuk mengalahkan Sebek. Itu pun Garp dan Roger harus menggunakan seluruh haki mereka untuk menggabungkan kekuatan sehingga tercipta serangan yang sangat kuat yang berhasil menembus pertahanan Haoshoku Haki Sebek. Kemudian keluar semacam aura atau kekuatan jahat milik Im Sama dari dalam tubuh Rox di Sebek. Ini adalah petunjuk bahwa nanti saat di Pulau Elbaf juga para raksasa iblis akan seperti itu. Ketika mereka sudah dikalahkan, kekuatan jahat Im Sama akan keluar dari dalam tubuh mereka. Gunko yang sedang dirasuki oleh Im Sama juga, setelah dia nanti dikalahkan, kekuatan jahat Im Sama akan keluar dari tubuhnya. Gunko pun akan sadar dan ingatannya akan kembali. Beberapa waktu lalu sebelum Im Sama merasuki tubuh Gunko, ingatan Gunko mulai muncul. Hanya saja sebelum ingatan itu benar-benar pulih, Im Sama langsung merasuki tubuh Gunko. Nah, setelah nanti Gunko dikalahkan dan kekuatan jahat Im Sama keluar dari tubuhnya, ingatan soal Brook pasti akan muncul lagi dan akan terungkap secara jelas soal siapa sebenarnya Gunko, apa hubungannya dengan Brook di masa lalu. Kembali ke flashback God Valley, Rox di Sebek akhirnya berhasil ditumbangkan. Dia benar-benar sosok yang mengagumkan, baik secara kekuatan prinsip maupun pencapaian Sebek ini terbilang sangat luar biasa. Sungguh disayangkan memang, dia harus terkena teknik dominasi dari Im Sama yang membuatnya berubah menjadi iblis yang bisa dikendalikan oleh pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Namun itu memang adalah konsekuensi, akibat dari keberanian Sebek dalam menentang Im Sama, sang pemimpin tertinggi pemerintah dunia yang memiliki kekuatan di luar nalar. Im Sama memiliki kekuatan pada level yang sangat berbeda, sehingga siapapun yang berani melawannya harus siap dengan segala konsekuensi. Beralih ke Garp dan Roger. Dalam kerjasama mereka tadi menghadapi Sebek, sebenarnya ada percakapan yang terbilang cukup lucu. Roger dengan entengnya meminta Garp untuk menjadi krunya, sebab Garp memiliki kekuatan yang sangat besar. Permintaan Roger ini memang terkesan sembarangan karena meminta Garp yang seorang marinir untuk bergabung menjadi kru di kelompok bajak lautnya. Tentu Garp langsung menolak permintaan dari Roger itu. Tak mungkin dia mau menjadi
bajak laut, apalagi menjadi kru bajak laut Roger. Sosok bajak laut yang memang selalu diburu oleh Garp dari dulu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!